Halo Pak dosen, halo Kating. Jadi kali ini saya akan menjelaskan soal saya. Pada soal ini diminta untuk membuat SFD dan BMD pada suatu balok. Jadi langkah pertama adalah menentukan reaksi tumpuannya. Beban merata terlebih dahulu kita ubah menjadi beban terpusat dengan W sama dengan W kali L. Maka jadi 2 kali 12 maka hasilnya 24 kips. Karena beban merata terbentuk persegi, maka resultannya bekerja di tengah panjang beban, yaitu 12 kita bagi 2. Makanya jadi 6 feet dari ujung kiri. Selanjutnya, kita gunakan persamaan keseimbangan momen terhadap titik B. Sigma momen B sama dengan 0 dihasilkan untuk RC adalah 16 kips. Kemudian digunakan persamaan gaya vertikal sigma FY sama dengan 0, maka untuk hasilnya RB adalah 16 kips. Jadi kedua reaksi tumpuan bernilai sama yaitu 16 kips. Setelah reaksi diketahui, langkah berikutnya adalah kita menghitung SFD-nya atau diagram gaya gesernya. Pada titik A, V, 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian pada kiri sepanjang 4 feet terdapat beban merata 2 kips sehingga gaya geser turun menjadi min 8 kips. Setelah melewati tumpuan kiri B, gaya bergeser naik sebesar reaksi tumpuan 16 kips. Maka min 8 tambah 16, maka V2-nya itu plus 18 kips. Selanjutnya di antara dua tumpuan tersebut masih terdapat beban merata sepanjang 8 feet sehingga kembali turun. Maka 8 kurang 2 dikali 8 makanya menjadi min 8. Setelah melewati tumpuan kanan C, naik lagi sebesar reaksi 16 kips. Maka min 8 tambah 16 sama dengan plus 8 kips. Pada balok kanan tidak ada beban merata sehingga shear tetap yaitu 8. Kemudian di ujung kanan terdapat beban titik 8 sehingga shear turun ke 0, maka 8 dikurang 8 makanya 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari momen diagram atau BMD-nya. Pada ujung kiri A karena merupakan free end maka MA sama dengan 0. Pada tumpuan kiri B, momen dihitung dari luas segitiga, shear pada kiri, maka MB min 16 kip feet. Kemudian di tengah bentang antara B dan C, pada diagram menghasilkan M min 16 tambah setengah 4 kali 8, makanya M-nya sama dengan 0. Pada tumpuan C, momen kembali turun menjadi MC min 16 kip feet. Dan pada ujung kanan D, MD sama dengan 0. Lalu, untuk soal nomor 2, pada soal ini kita juga diminta untuk membuat SFD dan BMD-nya dari balok sederhana yang menerima beban merata sebesar 18 Nm dan momen terpusat sebesar 4,2 kN meter. Jadi pertama kita ubah beban merata sebesar 800 Newtonnya menjadi satuan kilonewton meter juga, jadi 0,8 kilonewton meter. Karena beban merata bekerja sepanjang 3 meter, maka resultan bebannya kita ubah juga jadi 0,8 dikali 3 meter. Hasilnya 2,4 kilonewton meter. Resultan beban merata ini bekerja tepat di tengah daerah bebannya, karena bebannya dimulai pada jarak 2 meter dari titik A. Maka kita perhitungkan 2 tambah 3/2 sama dengan 3,5 meter dari A. Setelah itu dilakukan perhitungan reaksi tumpuan dengan menggunakan persamaan keseimbangan, yaitu sigma momen A sama dengan 0. Maka momen akibat reaksi di titik B bernilai positif, sedangkan beban merata dan momen luar searah jam itu kita pakai menjadi negatif. Maka dihasilkan untuk BY-nya 1,4 kN. Selanjutnya digunakan persamaan keseimbangan gaya vertikal sigma FB sama dengan 0, menghasilkan AY sama dengan 1 kN. Jadi diperoleh reaksi tumpuan AY sama dengan 1 kN dan BY sama dengan 1,4 kN. Setelah reaksi diketahui, langkah berikutnya kita akan mencari atau membuat SFD-nya. Jadi V sama dengan plus 1 kN itu pada daerah 0 sampai 2 meter. Kemudian pada daerah 2 sampai 5 itu V-nya
V sama dengan 1 kurang 0, 8 kali X min 2. Saat posisi berada di ujung beban, yaitu pada 5 meter, dihasilkan V min 1,4 kN/m. Kemudian, tepat pada titik B, grafik naik sebesar min 1,4 tambah 1,4 sama dengan 0. Sehingga diagram SFD berakhir di 0 dan kondisi keseimbangan balok kita terpenuhi. Kemudian kita akan membuat BMD. Pada BMD ini, langkah pertama pada tumpuan sederhana A, yaitu MA sama dengan 0. Pada daerah 0 sampai 2 meter, itu M sama dengan 1 kali 2, maka M 2 kN/m. Pada saat 5, itu M 1,4 kN/m. Jadi momen tepat sebelum momen terpusatnya adalah M sama dengan 1,4 kN/m juga. Pada titik momen terpusat sebesar 4,2 kN/m itu M-nya min 5,6 kN/m. Kemudian grafik naik kembali secara linear sehingga mencapai 0 titik B karena pada tumpuan sederhana bending momen harus bernilai 0.